Shalom, kita yakin dan percaya seberapapun kita yang berkumpul pada sore hari ini Tuhan akan memberkati setiap kita, amin. Dia tidak melihat seberapa banyak kita, tapi Dia melihat ketulusan setiap hati kita. Haleluya, kita mau datang, kita mau berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Bahkan di setiap kita ada masalah, justru Dialah satu-satunya pemegang erat tangan kita. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-karya yang Tuhan ajaib Engkau perbuat dalam hidup kami ya Bapa. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya mampu berterima kasih. Kami hanya mampu bersyukur, kami hanya mampu menaikkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jamahlah ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhir ibadah pada hari ini. Kami boleh merasakan berkat-Mu, kami boleh merasakan urapan-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di setiap musim bersama-sama dengan kami ya Bapa. Engkau menjadi sumber kekuatan bagi kami. Haleluya. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Katakan bersama, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
katakan sekali lagi, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Beri kemuliaan bagi Dia, yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kami mau muliakan Engkau Yesus. Shikira batakaya rabalabalabalabayase, ikira batakaya rabashikira balabalabalabalabayaso. Bebaskan dirimu untuk memuji Tuhan, bebaskan dirimu untuk memuliakan Dia. Haleluya. Berterima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ikira batakaya rabashikira balabalabalabalabalabalabalabalabayase, ikira batakaya shikira batakaya rabal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 abasane. Haleluya. Oh Jesus, kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik dan setia, ajaib dan besar karya-Mu Tuhan. Shikira batakaya rabasikira balabalabalabalabalabasande. Tuhan pulihkan setiap hati kami, Tuhan jamah setiap hati kami. Hiara batakaya rabasikira bala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 ba. Oh Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hiara batakaya rabashikira balabalabalabalabayase, hiara batakaya rabashikira balabalabalabalabayaso. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you for everything Jesus. Oh haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. Katakan, how great is our God. Sing with me.
is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Kita angkat tangan kita, katakan puji Dia. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. All will see how great is our God. And all will see how great is our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kebesaran dan keajaiban-Mu di tempat kami ini ya Bapa. Bukan semua karena kuat gagah kami, tapi melainkan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa melihat kebaikan-Mu, kami bisa melihat kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Itu semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena cinta-Mu, karena kasih sayang-Mu untuk kami. Kami boleh merasakan mujizat-mujizat-Mu setiap hari yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan katakan hari ini kami rasakan bahagia. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam
yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Kita satu kasih di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Wow, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Amin. Silakan duduk jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang kepada hambanya untuk mendoakan persembahan kita pada sore hari ini. Shalom saudara, haleluya. Kita bersyukur dan terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kita dan kita mau beri aplaus untuk hari ini yang melayani Tuhan, song leader dan pemain musiknya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. God is so good, God is wonderful. Dan untuk sound system kita yang di belakang, terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan mari saudara kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu, anugerah-Mu boleh turun atas kami. Dan kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan yang terbaik. Bukan hanya sekedar memberi, tapi memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya Amsal 19 ayat 17. Siapa berbelas kasihan kepada yang lemah memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amen. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan dengan perkataan-Mu ya Bapa. Lewat hamba-Mu Tuhan, Pastor Rudi Gunawan yang Tuhan telah pakai. Kiranya Tuhan pada sore hari ini kami boleh merasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu boleh bekerja Tuhan, lewat perkataan yang hamba-Mu boleh keluarkan bagi kami ya Bapa. Sehingga Tuhan firman yang ditabur boleh ditaburkan di benih-benih yang baik. Kami boleh menerima firman itu Tuhan dan boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Bukan hanya masuk kuping kiri dan keluar lewat kuping kanan Tuhan, tapi biarlah firman itu tertancap dalam hati kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Lewat sikap kami, lewat karakter kami Tuhan, kami boleh semakin menjadi terang, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Pakailah Tuhan firman-Mu pada sore hari ini. Pakailah hati kami, pakailah Tuhan pendengaran kami, sehingga mungkin saat ini hati kami yang keras boleh Tuhan lembutkan, sehingga firman-firman yang ditabur Tuhan boleh kami terima dengan penuh sukacita ya Bapa. Haleluya Yesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, has your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, has your way in me. Lord, I give you my heart. Saya undang kepada hambanya, my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment
Mari kita dudukkan kepala dan kita akan masuk dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu dan urapan-Mu turun atas kami. Dan kini tiba saatnya kami masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Layakkan, kuduskan, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Mari saudara yang baik ada di streaming maupun di tempat ini, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Firman-Mu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, maka saya, kami, kita semua diselamatkan demi nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggi ke atas, di atas kepalamu. Dan Tuhan, dan saya akan berdoa untuk perjamuan ini. Kami berdoa, inilah tubuh darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami hari ini, dan bahkan memberkati buah tangan kami. Apa yang kami lakukan diberkati dan selalu berhasil. Anak cucu kami tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Yesus kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara, masing-masing berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan saudara. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita bangkit bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita akan masuk dalam tubuh darah Yesus, baik yang ada di live streaming yang mengikutinya, lakukan dengan sakral. Buat saudara yang ada di tempat ini, lakukan dengan respect dan sakral di hadapan Tuhan. 1 Korintus 11, 27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti yang dipercayaan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11, 23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia menjamkan dan berkata, ini tubuhku yang disahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari angkat tubuh Tuhan setinggi ini di atas kepala kita sesuai dengan firman Tuhan di Matius 26 ayat 26. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup turun dari barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan apa selama-lamanya. Inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju wanawan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan, dibebaskan di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk bangkrutan, dan juga dibebaskan dari gosip dalam nama Tuhan Yesus. Saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya dalam nama Yesus terangkat bersama-sama, tidak ada satupun yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum bertobat, saya minta jangan keraskan hatinya ya Tuhan, supaya
bisa terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lembutkan hatinya. Dan jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, saya minta dalam nama Yesus berikan hati yang baru, roh baru, pikiran baru, tak takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Saya juga berdoa ya Tuhan untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat dalam nama Tuhan Yesus. Jika saya Tuhan nanti Tuhan, saya minta demi nama Tuhan Yesus tidak menyusahkan suami, istri, anak-anak saya, tapi saya menjadi berkat dan tidak ada sakit-sakitan, sehat walafiat dan memberkati seluruh keluarga saya. Maka dari itu saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, bahkan memberkati buah tangan saya, suami, istri dan anak-anak saya, dan apa yang saya lakukan diberkati dan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan demikian, Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kau minum cawan ini kau memberitakan kematian sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan setinggi-tinggi menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan menasar kita kepada Tuhan dan umatnya. Tuhan Yesus mengatakan cawan ini ada perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus, jika ada penyakit hari ini, mau penyakit apapun ada di suami, istri dan atau anak-anak saya, dalam nama Tuhan Yesus hari ini sembuh. Demi nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, cancer, liver, leukemia, alergi, asam urat darah tinggi, semua diabetes, semua kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami ajukan kuasa dalam nama Yesus. Segala virus, kuman, COVID-19, varian COVID-19, Delta, 19, Omicron, apapun kuman-kumannya, apapun virus-virusnya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus kami dan percaya, kami juga berdoa apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya kerjakan, apa yang saya sentuh, apa yang saya bawa, kudus dan suci di hadapan Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan, kami berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, buah tangannya diberkati, apa yang dilakukannya selalu berhasil, anak cucu saya tidak akan pernah minta-minta. Maka dari itu kami percaya, yang kami angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan bahkan memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, dan anak-anak, sampai ke anak cucu kami, tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Yang saya angkat ini, yang kami angkat ini, semua yang mengerti percaya, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku dalam nama Yesus kami percaya inilah darah Tuhan Yesus. Menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Bersabda, berfirman, berkata-kata buat kami. Kuasai roh, tubuh, hati, pikiran kami. Supaya kami takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya kami percaya. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Biar firman pun memberkati kami di hari Father's Day ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua katakan, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini hari Father's Day, ya. Saya mengucapkan selamat hari Father's Day untuk bapak-bapak dan mohon maaf karena tadi buru-buru, jadi presenya ketinggalan. Jadi mau nanti akan nyusul minggu depan. Dan satu lagi, kalau saya tidak salah, jadi saya juga mengumumkan buat saudara. Menurut saya ini adalah tamu spesial tanggal 17 Juli. Ya benar. Tanggal 17 Juli di sini akan kedatangan tamu. Jadi saya rasa saudara bisa membawa teman-teman sebanyak mungkin ya datang ke sini. Ini spesial menurut saya untuk di sini karena baru kali ini di tempat Irfan ini ada tamu ya. Jadi saya sudah bilang pada koordinator dan ibu koordinator dan semuanya oke. Jadi berharap saudara bisa memanggil teman-teman saudara tanggal Juli 17 ya. So ada hamba Tuhannya akan hadir di sini akan melayani kita bersama-sama. Jadi bawa teman, sahabat dan kerabat ya. Gitu ya saudara ya. Oke. Nah sekarang hari ini saya mengundang untuk bapak-bapak boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Gitu ya. Dan presentnya nyusul minggu depan ya, kelupaan bawanya. Ya, God is a good, God is wonderful. Oke, haleluya. Tuhan itu baik, Tuhan itu maju di depan ya. Ada pada dengan saya. Oke, ayo. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Tuhan terima kasih. Kau sudah menyatakan kasih anugerah-Mu dalam hidupnya. Kau melihatkan seorang Bapa di mana dia bergumul, bergaul, menangis, teriak. Apapun keadaan mereka, Tuhan Kau tidak pernah meninggalkannya. Tapi Kau selalu menyertainya, melindunginya, menyatakan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Kau sudah lahirkan seorang Bapa Tuhan Yesus dengan teguh kuat, tak takut akan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati rohnya, hati pikirannya, dan memberkati buah tangannya. Apa yang dilakukan diberkati dan menjadi keberhasilan. Dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Engkau sudah melihatkan seorang bapa bergaul, bergumul, menangis, teriak dengan beban dan persoalan yang ada. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau terus menjaga, memelihara sampai detik ini. Dia tetap percaya akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kasih karunia anugerah Tuhan menyertai hidupnya. Kau terus kuasai roh, tubuh, jiwa, pikirannya dan memberkati kedua belah tangan ini supaya apa yang diperbuatnya diberkati sampai berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bapak-bapak ini ke dalam tangan-Mu. Biar kasih karunia anugerah Tuhan menyertai hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan, silakan duduk saudara. God is a good, God is a wonderful. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah hari ini saudara, mari saya mengajak saudara buka di Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-10. Sama ayatnya tetapi beda isinya. Ya. Jadi tadi pagi juga kita baca di dalam Matius 6 ayat 10 tetapi beda isinya. Ya kita buka, di situ dikatakan doa Bapa kami. Ya. Matius 6 ayat yang ke-10. Berbahagialah Matius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti apa? Di surga. Nah inilah yang menjadi pedoman apa hubungannya dengan Father's Day. Kalau sudah berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti surga harus jadi. Nah maka dari itu kalau kita seorang bapak, kita harus menempatkan dirinya dengan benar.
Kenapa? Selama sudah tidak menempatkan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, yaitu tentang rohani, hal-hal yang di surga itu terjadi, jangan harap di dalam keluargamu itu langgeng. Kalau enggak, saudara akan menjadi porak-poranda. Saudara akan menjadi hal-hal yang terus terjadi, mohon maaf ya, perceraian di mana-mana. Saudara lihat, kenapa mereka bercerai? Karena mereka tidak mengutamakan yang rohani. Cari duit, apalagi di Amerika, suami datang, istri pergi. Istri datang, suami pergi. Suami datang, istri yang pergi. Kenapa? Itulah mereka mencari kehidupan sampai hari ini. Bahkan mereka hanya mencari, dan mencari. Tetapi dia lupa meletakkan dasar yang utama. Apa dasar utama? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini pernah dilakukan oleh salah satu agama untuk menginjil ke door to door. Knock pintu mereka satu demi satu untuk menginjil. Tidak ada kerajaan surga. Yang ada kerajaan surga adalah di bumi. Nih, jadilah kehendakmu di bumi. Tetapi sepertinya dihilangkan. Dia hanya tunjuk jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Berarti di bumi dong kerajaan surga. Nah, saya mengatakan kepada saudara. Maka dari itu belajarlah membaca Alkitab. Di hari Father's Day ini sudah harus ingat bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga jadi dulu, buminya akan beres. Selama surga tidak jadi, bumi tidak akan pernah jadi. Maka dari itu saya hanya memberitahu buat saudara hari ini, buat saudara siapapun, apakah saudara single mother, apakah saudara single father, atau saudara seorang bapak, saya hanya memberitahu buat saudara, hari ini belajarlah menempatkan di dalam keluargamu, yaitu apa? Yaitu imam. Imam yang bagaimana? Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara membuka di dalam Titus 2. Nah, kita belajar Titus 2 ya. Titus 2, saudara lihat judulnya pasal yang pertama itu, kewajiban apa? Orang tua. Betul? Pemuda dan hamba. Nah, kita akan melihat ayat kedua. Laki-laki yang tua hendaklah hidup apa? Sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam apa? Iman, kasih, dan dalam ketundukan. Nah, seringkali kita sebagai ayah, kita ini mau laki-laki itu karir yang dikerja. Kalau gua dapat beli ini. Saya mengatakan buat saudara harus betul-betul, saya ulang saudara, supaya saudara ngerti, dikatakan laki-laki tua hendaklah hidup apa? Hidup apa? Sederhana. Kenapa? Apakah sederhana? Mungkin tidak. Yang disebut hidup sederhana bukan kamu harus miskin terus ya, baju sobek sudah 5 tahun dipakai terus. Bukan itu saudara ya. Kata sederhana adalah jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai pengeluaran dan pemasukan justru lebih besar pengeluarannya. Saudara tidak akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Karena uang juga bisa membawa keluarga itu rontok. Betul saudara? Kalau saudara hanya mencari segala sesuatu sesuai dengan dunia, makanya Tuhan mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau saudara mengerti surga itu harus jadi, saya yakin dan percaya saudara akan dibantu oleh Roh Kudus, saudara akan diberi petunjuk akan kebenaran firman Tuhan supaya hidupmu tidak lebih besar dari pasak maupun daripada tiang. Kalau itu sudah bisa lakukan, maka saya yakin dan percaya semakin saudara mengikuti perkataan firman Tuhan, maka apa yang kamu cita-citakan akan berhasil. Karena Yosua 1 ayat 7 mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Renungkan Tauratku siang dan malam, bertindaklah hati-hati supaya hidupmu beruntung dan berhasil. Maka dari itu, belajarlah sederhana. Kalau saudara sudah bertumbuh dari kesederhanaan, terus mulai naik, baru saudara melakukan apa yang saudara mau katakan lebih. Tetapi yang paling penting sekali lagi saya katakan, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Berarti itu pemborosan. Maka dari itu Tuhan tidak suka pemborosan. Ingat 5 ketur roti dan 2 ikan, sisanya apa? 12 bakul. Dia tidak buang tetapi dikumpulkan. Gitu ya saudara ya. Ayat berikutnya saudara. Terhormat. Saudara tahu terhormat apa? Terhormat itu jadi panutan. Terhormat itu bisa dipandang orang. Dengan apa? Dengan gaya hidup kita. Kita seorang bapak harus kita bisa terhormat. Kenapa? Karena gaya hidup kita ini dicontoh, dilihat. Makanya saya mengatakan tadi pagi, kalau hidup kita di dalam aja nggak benar, bagaimana mau di luar? Makanya seringkali kita ini memaksakan diri kita untuk melayani, tetapi di dalam urusan keluarga pun nggak beres.
Gitu ya saudara, makanya kita harus bereskan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa keluar. Kalau enggak, kita tidak akan terhormat dalam arti kata, bukan dihormati, tapi orang tidak akan respect buat saudara. Karena perkataanmu tidak bisa dipertanggungjawabkan, pujianmu di tempat ini tidak bisa kau tanggungjawabkan, khotbahmu tidak bisa kamu tanggungjawabkan. Hanya sekedar teori, hanya sekedar kata-kata, tetapi tidak ada buahnya. That's the point. Maka dari itu, belajarlah kita ini terhormat di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat, bisa kita beri bertanggung jawabkan. Lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Sekali lagi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Selama kamu menempatkan surga di dalam kehidupanmu dan kamu ikuti, maka saudara akan melihat kemurahan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bijaksana. Saudara tahu bijaksana atau enggak? Saudara, kadangkala orang menikah itu tidak pernah mengerti. Orang menikah hanya cinta. Orang menikah hanya seks. Saya mengatakan bahwa saudara menikah itu bukan cinta dan seks. Menikah itu adalah tulang rusuk yang kita cari. Jangan seperti kita hidup rata-rata orang dunia. Orang menikah itu bukan tulang rusuk. Orang dunia mengatakan menikah itu partner. Kenapa saya mengatakan itu? Lihat sudah, berapa banyak orang hancur karena partner. Kenapa? Kalau partner, kalau suka, jalannya sama gitu ya. Kalau nggak suka, udah ditendang, dibuang, habis. Makanya saya mengatakan buat saudara, jangan pernah kita menikah dengan berkata, oh aku sama dia sama. Kalau pacaran juga gitu, wah aku sama lo sama boyfriendku. Ya kenapa? Kalau dia makan bakmi, gue makan bakmi gitu. Kalau dia olahraganya hiking, gue ikut hiking gitu. Kalau dia suka shopping, gue juga suka shopping gitu. Kalau aku suka nonton movie-nya yang Cina ngamuk, dia juga Cina ngamuk. Itu artinya cocok. Tidak. Jangan pernah kau mencari segala sesuatu karena persamaan. Tidak. Persamaan ini bentuknya begini. Ini sama. Betul ya saudara? Sama. Waktu gempa bumi terjadi, pergolakan di dalam kehidupan rumah tangga terjadi. Dia akan bergeser. Karena apa? Pergolakan itu. Dan akhirnya apa? Retak saudara. Karena sama. Tetapi kalau saudara tulang rusuk, bentuknya, kalau saudara lihat, saudara cek di tulang rusuk, bentuknya seperti orang berdoa. Yang ngiket, itu namanya tulang rusuk. Makanya firman Tuhan sampai mengatakan, sampai maut memisahkan. Kalau tulang rusuk, ini dikatakan di dalam sudah menikah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Hanya maut yang bisa memisahkan. Makanya kalau saudara menikah, itu partner saudara akan hancur. Kalau saudara menikah karena persamaan, saudara juga akan hancur. Tetapi jika engkau berkata, inilah tulang rusukku, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Karena saudara menyertakan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga jadi kau menyertakan Tuhan di dalam hidupmu, maka kamu akan melihat segala rencanamu, apa yang kau lakukan. Seia sekata, maka doamu dijawab Tuhan. Dan berkat melimpah atas keluargamu. Amin saudara. Maka dari itu, kalau sudah baik, sudah mencari pasangan, maupun sudah seorang bapak hari ini, ingat, surga harus jadi lebih dahulu. Dan yang selanjutnya dikatakan sehat dalam apa? Iman. Nah, di dalam keluarga ini, seorang bapak itu harus sehat imannya. Kalau diberkati, wah senang, haleluya, haleluya. Begitu ada apa-apa, kenapa ya? Kok begini? Kok bisa begitu? Kok dulu begini? Nah, itu saudara, itu namanya tidak sehat iman, iman karbitan. Kalau diberkati haleluya, kalau nggak diberkati halelupa. Nah, itu yang saya mengatakan buat saudara. Hari ini, saudara sama saya belajar bagaimana iman saudara sehat. Iman yang sehat adalah iman yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Iman yang sehat, iman yang tidak dikarbit. Saudara, karbitan. Iman yang sehat itu betul-betul dia berharap dan bergantung kepada Tuhan, tidak melihat apa yang terjadi di depan mata kita. Makanya itulah iman yang sehat. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan bisa membuat dan merubah dalam sekejap. Jadi saya ingat nih saudara. Saya lihat, saudara tahu American Got Talent? Siapa yang suka melihat American Got Talent? Enggak ya? Aduh kasihan saudara. Makanya kalau jangan lihat itu aja movie. Oh Cina ngamuk lah, Korea lah, Cina ini ada. Lihat The Got Talent. Ada satu anak dengan bapak. Ini luar biasa. Ada satu anak sama bapak itu tiba-tiba anaknya berkata, Dad, saya mau pergi ke American Got Talent. Saya mau ke situ katanya. Bapaknya berkata, gimana ke situ? Kita kan harus bayar dan harus daftar. Iyalah Dad, aku kepengen suatu. Saya percaya suatu ketika saya sampai di situ. Nah suatu ketika
Dia masuk di situ, entah bagaimana dia dapat tiketnya. Mungkin dia bayar atau dari teman, saya tidak tahu. Lalu tiba-tiba dia duduk di tempat para peserta. Nah, waktu komersial break, tiba-tiba ada satu orang menuntun, ayo siapa yang mau nyanyi di sini? Tiba-tiba satu bapak itu datang berkata, saya menyanyi, Amazing Grace, a sweet the sound. Terus dia nyanyi sampai selesai. Nggak ada reaksi apa-apa, ya tepuk tangan doang. Tiba-tiba sekali lagi sebelum selesai komersial breaknya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ingat saudara, saya katakan buat saudara hari ini. Supaya dikatakan sehat dalam apa? Iman. Ingat baik-baik ini saudara. Tiba-tiba ada anak kecil umur 11 tahun diangkat tangan. Padahal sudah dilewatin loh itu. Udah dilewatin itu anak sama yang bawa mic-nya orang yang komersial break-nya. Tiba-tiba dia balik lagi dan berkata, "That's you," katanya. "What do you want? You wanna sing?" "Yes, I wanna sing." "Oke, kamu menyanyi apa aja terserah." Begitu dia nyanyi saudara, wah ini saya nggak ikut-ikut saudara, nggak bisa masalahnya saudara ya. Wah digoyang-goyang mic-nya, nyanyinya luar biasa, nadanya tinggi sekali sampai orang yang ada di situ semua berdiri. Ini komersial break loh. Berarti tidak ada apa-apanya, belum naik di on stage, enggak. Masih komersial break, masih duduk. Wah tepuk tangan, selesai dia belum menyelesai nyanyi, dipeluk itu sama orang yang memegang panitianya mic-nya. Sini, langsung diberikan ke jurinya. Salah satu Simon namanya, Simon siapa lupa saya. Nah diberikan pada Simon. Simon itu langsung tanyain, loh suara kamu tuh bagus, umur berapa? 11 tahun. Kamu mau nggak di understate? Dia diam dan lagi. Bapak tanya, boleh nggak gua naik dia di understate? Boleh, langsung tanpa seleksi, tanpa musik, tanpa rencana ditaruh, jebret di situ. Terus begitu, sekarang audiens saja sekalian. Digituin. Kamu siap nggak? Sampai juri yang satu lagi berkata, ini suara bagus. Langsung aja audiens. Iya audiens. Ready. Tanpa musik. Dia nyanyi Amazing Grace. Banyak orang yang nangis. Semua orang di standing ovation. Dan sampai selesai. Sampai dia berkata, ada satu juri berkata, tidak boleh saya lewatkan. Langsung dikasih golden buzzer. Boom! Langsung masuk ke semifinal live. Di mana? Di Las Vegas. Saya mengatakan buat saudara, jika imanmu sehat, dalam sekejap saat seketika itu juga Tuhan bisa merubah hidup manusia. Ngerti ya saudara ya? Kalau iman kita sehat. Seringkali iman kita tidak sehat. Worry, takut, karbitan, diberkati haleluya, enggak diberkati haleluya. Saya hanya mengatakan buat saudara hari ini, belajarlah, ketahuilah, Tuhan mengubah. Ditanya, kalau kamu sampai dapat menang jadi 1 miliar, apa yang kamu lakukan? Aku akan support my dad, yang dimana sudah menderita cancer 9 tahun. Wow, that's amazing saudara. Ini imannya sehat. Wah dapat 1 miliar bilang ini enggak. Tapi saya katakan, dia bisa bijaksana sekali anak umur 11 tahun. Dia bisa memilah-milah kemana yang paling didulukan, mana di belakangan. Saya beritahu saudara ini. Jika saudara seorang bapak hari ini, jika seorang single mother, jika seorang single father, saya mengatakan buat saudara, sehatkan iman kita. Yang kita cari bukan berkatnya, yang kita cari bukan posisinya, yang kita cari hatinya Tuhan. Tuhan bisa mengubah hidupmu dalam sekejap. Amin ya saudara. Saya amazed sekali lihat begitu. Saya berkata sama istri saya, hebat ya Tuhan itu. Dalam sekejap begini saja, orang itu berubah. Live show saudara. Jadi nggak ngerti apa-apa, hanya komersial break. Awalnya komersial break aja. Hingga dia nggak ikut mendaftarkan diri, nggak ikut. Langsung disuruh audiens di on the stage. Nggak ngantri. Itulah Allah kita. Selama iman saudara bisa sehat, saya yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Amin. Selama kita sehat, iman kita, kau akan melihat kasih Tuhan yang besar. Selama iman kita sehat, apa yang diperbuat, yang diberkati, lebih dari kita harapkan. Amin saudara. Ayat berikutnya dikatakan, dalam kasih. Nah, seorang bapak harus punya love. Makanya saya selalu mengatakan, orang yang menikah itu tidak sama dengan orang pacaran. Kalau pacaran, I love you terus. Sampai jidatnya ini kehantem
Dashboardnya sampai dielus-elus jidatnya. Aduh sayang, jangan sampai hancur jidat kamu. Mobil hancur nggak apa-apa. Karena ngerem mendadak, I'm sorry. Tapi begitu kawin, direm mendadak, jedot kena jidatnya. Apa yang dipegang? Bukan jidatnya istrinya. Dashboardnya ini hancur nggak ya gue? Kalau lagi pacaran, yang dipegang jidatnya. Sesudah jadi istrinya, yang dipegang apa? Mobilnya, bukan jidatnya. Saya mengatakan buat saudara, kalau orang sudah menikah, itu problemnya big more than dating. Jadi ya saudara ya. Jadi kalau saudara sudah berani menikah, berarti saudara tidak lagi memperhatikan dirimu. Saudara sacrifice untuk istri dan anak-anakmu. Itu love. Tuhan mati di atas kayu salib untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. That's the meaning love. Makanya banyak hubungan retak karena tidak ada kasih di dalam keluarga. Dia hanya mementingkan diriku. Makanya seringkali saya mengatakan, kalau kamu menikah itu bukan usia muda atau usia tua. Tetapi sudah siapkah engkau tidak memikirkan dirimu sendiri, tapi engkau memikirkan pasangan hidupmu. Sebab kamu kerja, kamu melakukan apapun, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk apa? Sanak familimu, istri dan anak-anakmu. Jika kamu belum siap, janganlah kamu menikah. Lebih baik tetap single. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, jika kamu belum siap menikah, no married. Kalau kamu married masih memikirkan dirimu, kamu akan hancur rumah tanggamu, tinggal hitungan jari. Kenapa? Karena menikah itu more difficult. Kenapa more difficult? Kalau pacaran masih tetap bisa memikirkan diri sendiri. Tetapi kalau sudah menikah, saudara harus betul-betul komit bahwa saudara nomor yang sekian. Saudara mengutamakan dulu istri dan suami. Kenapa? Karena saudara harus match. Harus jadi satu pikirannya. Dua pendapat dijadikan satu tidak isi. Ngerubah diri kita aja susah, difficult. Apalagi dua menjadi satu. Tidak gampang. Maka dari itu, kalau saudara sudah siap menikah, berarti satu, saudara siap untuk meninggalkan dirimu untuk berkorban kepada orang lain. Kalau saudara sudah siap menikah, berarti saudara bisa match dengan pasanganmu. Jika saudara tidak bisa match dengan pasanganmu, maka bencana itu akan terjadi. Kenapa? Akan timbul perkelahian. Akan timbul perbedaan yang sangat runcing. Nah, disitulah akan terjadi pertengkaran demi pertengkaran. Jika engkau nggak tahan, hidup keluargamu akan runtuh. Jadi maksudnya saudara, maka dari itu kalau kau siap menikah, sekali lagi saya katakan, kau sudah tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Engkau memikirkan pasanganmu. Suami, istri dan anak-anak, karena ini ada Father's Day ya, saya ngomong tentang Father's Day. Jadi seorang bapak harus benar-benar mau rela berkorban. Sekalipun kamu capek, sekalipun kamu susah, sekalipun kamu tak berdaya, kamu lakukan yang terbaik. Bukan untuk dirimu, tetapi untuk keluargamu. That's make sense, saudara. Yang terakhir nih saudara, sebelum kita selesai. God is so good, God is so wonderful. Yang terakhir adalah dalam apa? Dalam kasih dan dalam apa? Ketekunan. Nah ini seringkali kita ini seorang bapak seringkali cepat putus asa. Kena masalah sedikit yang pusing, yang membuat kita pusing langsung gampang nyerah. Kita ini jangan nyerah, kita harus ulet, harus tough. Saya selalu berkata kepada ada satu anak dari Indonesia datang, terus kita tampung itu anak. Saya berkata kepada anak ini, kamu itu jangan mikir Amerika seperti Indonesia. Dikit-dikit, mah. Dikit-dikit, nyak. Dikit-dikit, bi. Lu mau pegang nyak, bi. Kamu mau bikin apa istilahnya, mas. Kalau sediain $2.000, dia akan datang itu, mas. Nah akan melayani kau. Lu $2.000 itu udah bukan uang sembarangan. Uang besar. Kamu dikit-dikit nyari mamahmu. Mamahmu di Indonesia, gimana bisa terbang? Pakai tiket. Harus lakukan sendiri, belajar mandiri, belajar disiplin, belajar mengerti apa yang harus kamu lakukan di Amerika. Jika hidupmu seperti ini, saya yakin dan percaya, kamu akan jadi homeless. Kenapa? Nggak tahan. Melihat keadaan yang ada. Nggak tough. Amerika itu harus tough. Saya katakan begitu, itu stres berat, saudara. Kenapa? Saya ngalamin. 30 tahun saya main seorang atlet badminton. Semua disediakan, semua disiapin, semua ada.
Tiba-tiba dipanggil Tuhan pergi ke Amerika. Di mana Amerika merupakan hal yang menjadi saya horor. Saya tidak suka Amerika. Kenapa? Satu, selalu saya berkata, bahasa Inggris bulet deh. Saudara, kenapa bulet? Susah. Saya ini lagi belajar nih saudara, lagi belajar bahasa Inggris. Udah dihafal. Wah udah seneng, udah bisa hafal nih. 2 jam lupa lagi. Udah hafal, udah ngelontok ini di kepala. Mau pulang, aduh sampai akhirnya saya tutup, saya pakai baca aja bahasa Indonesia aja lah. Lebih cepat masuk ke otak saudara. Kenapa? Membuat saya itu tidak bisa fokus. Kenapa? Lidahnya itu kebalik-kebalik. Harusnya bilangnya tempe, ini sekarang kayak keju. Beda saudara, udah susah buat saya. Dan apa yang terjadi saudara? Dan akhirnya saya putuskan, sudahlah saya tidak mau bahasa Inggris lagi, bahasa Indonesia aja. Nah yang kedua, apa yang terjadi? Semua harus sendiri di Amerika. Yes, yang tinggal di sini semua sendiri. Saudara nggak bisa panggil, Bibi, Mas, tolongin saya. $2.000 ada, silakan saudara. Nggak bisa. Nah, waktu saya mengalami hal itu menjadi apa? Menjadi stres 30 tahun. Semua disediakan. Begitu sampai di Amerika, mohon maaf ya, saya nih ganti popok anak saya begini. Lu anaknya sendiri, lu kenapa dipegang hidungnya gitu loh saudara ya. Itu anakmu sendiri. Siapa yang gantiin popok? Bu, saudara tahu anak saya yang besar, Gray. Gray itu 7 tahun, 8 tahun sudah bisa ganti popok adiknya. Sedangkan kalau ada apa-apa, Gray, sini. Tapi nanti gue kasih permen, gue kasih jajan, kita beli. Ini gantiin popoknya. Saya nggak bisa gantiin popok saudara. Bayangin saudara. Kalau saudara, saya ulang lagi ya, yang terakhir ini. Di Titus 2 ayat yang kedua bagian terakhir. Kalau saudara tidak tekun, nggak berani merubah dan saudara tidak mau masuk dengan sesuatu yang baru, saudara akan binasa. Dan apa yang terjadi? Nginjak 1,5 bulan saudara. Saya tidak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Saya merasa ini neraka, negara ini horor buat saya. Dan saya kebingungan. Saudara tahu? Saudara siapa yang tahu barbecue? Tahu barbecue? Tapi yang kecil, bukan yang gede. Kalau yang kecil kan ada kakinya 3 itu saudara ya. Itu jam 2 pagi, untung tetangga nggak datang, nggak teriak polisi saudara. Itu saya tonjokin, saya adu dengan saya. Sampai hancur tangannya. Karena stres. Saya berkata, sudah tidak tahan Tuhan. I want go back. Aku nggak punya teman. Di sini kelontang-kelantung saja. Nggak tahu apa yang ku berbuat. Masuk gereja Indo, wah ilah, sombong-sombong. Ya, wah baru jemaat 30-20 aja sombongnya. Di Indonesia segitu gak ada arti. Di Indonesia ribuan, ratusan. Wah, sudah gitu sombong lagi. Ketemu orang pura-pura gak kelihatan. Begitu dia pemain top, waduh udah tambah band. Apa yang terjadi saudara? Saya bilang, saya mau pulang. Saya tonjok di situ saudara. Nah di saat-saat kritis itu, saya katakan buat saudara, Matius 6:10 berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti jika surga itu jadi sungguh di hadapanmu, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari keputusasaan. Di dalam keluargamu mungkin kamu susah sekali mau bergerak. Saya mengatakan buat saudara, harus tough jadi orang. Saya masih ingat perkataan Daud pada Salomo, jadilah seorang laki-laki, akhirnya yang seorang yang bertanggung jawab. Saudara harus tough, saudara bisa menghandle masalahmu dengan sendiri. Disitulah saya mengarang buku. Di saat saya stres, keputusasaan yang begitu besar. Dan saya tidak tahu lagi apa yang harus saya berbuat. Sejak kejadian itu, 3 minggu kemudian, saya berjumpa siapa itu Yesus. Bukan hanya di baptisan. Di tembok nih saudara, saat saya dipinjemin rumah dengan Pak Setia Dharma, yang mungkin 2-3 minggu lampau itu istrinya telepon, dia ada di Perth, dia seorang pengusaha. Nah, saya dipinjemin di rumah itu di mana pendeta-pendeta juga nginep di situ. Sudah tahu itu tembok ini saudara ya, jam 2 pagi. Satu tembok di sebelah sini itu ada seperti kuburan tapi batunya terbuka. Tetapi yang sebelah kanan ada kuburan seperti tertutup. Saudara mau tahu, saya sampai cubit tangan saya. Saya masih merasakan sakit, saya sadar nih. Saya sadar, saking stres beratnya, saya sadar. Dan di tembok tertutup itu ada suara berkata begini, jika engkau memang mau pulang, kamu tidak akan pernah melihat apapun di pelayananmu. Seorang penginjil
itu adalah untuk menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Kamu pulang, kamu nginjil, tidak akan melihat kuasa mujizat itu. Kalau kamu netak mau pulang, kamu seperti kubur yang tertutup saat Lazarus mati. Wow. Itu bukan kata hati loh Pak. Saya dengar suara itu ngomong dengan keras. Makanya saya cubit tangan saya. Saya sadar, saya merasakan sakit. Tembok yang satu lagi itu terbuka. Tetapi jika kamu mau ada di tempat ini, maka kamu akan melihat seperti Lazarus bangkit dari kuburnya. Dan kau akan melihat banyak mujizat di dalam kehidupanmu selama kamu setia kepadaku. Saudara, dari merinding saudara. Makanya saya tulis buku, Hidup Tanpa Kekurangan, Pertobatan dari Lapangan ke Pelayanan. Saya mengatakan buat saudara hari ini, jadilah orang, yaitu yang disebut Daud. Jadi seorang laki-laki yang berani bertanggung jawab, berani bergelut dengan apapun, hanya satu tujuan, untuk masa depan yang penuh harapan. Ulet, bertahan, percayalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka jika surga itu kau sertakan dalam hidupmu, kamu akan terbang bagaikan burung Raja Wali, mengatasi semua lawan-lawanmu, termasuk persoalanmu, sebab Tuhan akan menyelesaikannya. Amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. God is a God. Kita akan menyanyi satu lagu. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Katakan Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih kebenaran membuka hati pikiran kami. Tuhan, jadikan kami orang yang sungguh-sungguh mengerti dan membuat segala sesuatu berdasarkan keputusan-Mu, bukan keputusan kami. Tuhan memberikan akal pikiran, tetapi Tuhanlah yang akan menyatakan segala ide yang harus kita lakukan, yang harus kita putuskan. Sebab bukan dunia yang jadi, tapi surga yang jadi. Maka yang di dunia akan dicukupkan segala sesuatunya. Tuhan, ajari kami menyertakan Engkau dalam segenap aspek hidup kami, supaya betul-betul kami mengutamakan Tuhan dan menaruh Tuhan yang utama dan pertama
di dalam kehidupan kami. Biar firman ini memulihkan, melawat, menjamah, baik yang ada di semi maupun di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami terus berdoa, terus datangkan umat-Mu, jiwa-jiwa-Mu yang baru. Datangkan ke tempat Lake Forest ini. Biar kasih karunia Tuhan boleh turun untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu lawatan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami terus berseru siang dan malam, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu boleh ada di tempat ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa Amerika, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Indonesia, terlebih lagi bangsa Israel. Biar kasih karunia Tuhan melawat bangsa-bangsa ini dan bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu. Dan kami berseru memohon belas kasihan-Mu, datangkanlah jiwa baru dari tempat ini. Terima kasih, kami sebentar lagi akan pulang. Kau rubah tangan hamba-Mu menjadi tangan-Mu sendiri. Mari angkat kedua tangan-Mu tinggi ke atas dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau lakukan, dan juga diberkatilah seluruh keluargamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan diberkatilah juga rohmu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang tidak seming, diberkati juga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan, amin. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou How great thou art. Beri kemuliaan Tuhan, kebaktian selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.